Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Boys Talk ya. Dan juga perkenalkan dulu, nama saya Livi dari kelas 9 Ibrahim, dan juga saya ditemani oleh teman saya di sini. Perkenalkan dong, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Fahri dari kelas 8 Imam Syafi'i. Oke, dan juga halo semuanya yang masih ada di rumah ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelumnya kan ini kan sekarang lagi bulan puasa ya. Biasanya kalau kamu ngabuburit, kamu sukanya ngapain? Main game. Kalau boleh tahu, kamu main gamenya apa tuh? Sebenarnya game saya kan banyak, ada kayak misalnya ada Mobile Legends, Valor, dan Dota. Cuman kayak lebih sering Dota aja. Kalau kenapa kamu lebih sering memilih game Dota dibanding game yang lain? Kenapa kamu lebih milih itu? Karena matchnya tuh bisa dibilang cukup lama, jadi kayak nggak perasa bisa-bisa udah mau buka aja. Oh iya, seberapa lama tuh kalau boleh tahu satu kali main Dota tuh? Kadang bisa sampai 30 menit ke atas sih. Oh 30 menit ke atas gitu ya? Iya. Nah, kan itu lama ya bisa dibilang ya. Nah, menurut kamu itu, kau pernah nggak sih ngerasa bahwasannya saking kamu kebanyakannya main game, kamu capek gitu pas lagi main game gitu, pernah? Ya kadang jarinya juga kesel gitu. Jarinya karena sering ngetik-ngetik terus gitu ya? Iya. Nah, jadi kan kita hari ini pas ya dengan temanya, yaitu kita hari ini ngebahas game. Nah, tadi kan kamu udah ngomong ya bahwasannya kalau main game kelamaan tuh kayak jari di tanganmu tuh pegel gitu karena kamu sering ngetik-ngetik dan mencet gitu. Jadi kita bakal coba yang ngebahas game ini sebenarnya baik atau enggak. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi di masyarakat ya, itu banyak banget yang pro dan kontra. Ada yang pro bahwasannya game itu bisa bikin senang, bisa bikin happy. Ada juga yang kontra bahwasannya game itu hanya untuk buang-buang waktu dan nggak ada faedahnya gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana Fahri? Sebenarnya sih main game boleh, cuman asal tahu waktu aja gitu. Jadi nggak terlalu lama juga. Oke. Jadi kalau main game itu berarti kalau menurut kamu sendiri tahu waktu. Nah, waktu yang pas menurut kamu kalau main game itu berapa lama? Normal sih, kadang ya cuman sejam 2 jam aja, nggak terlalu lama juga. Iya. Jadi nanti kita bakal membahas sebuah artikel ya, karena ini banyak banget gitu yang pro dan kontranya gitu ya, banyak banget. Sebelumnya Fahri sendiri kalau misalkan lagi main game itu ya, ada nggak pengalaman yang agak enak gitu kalau lagi main game? Ya kadang itu sih dapat teman yang nggak benar atau dapat teman yang toksik gitu. Toksiknya tuh kayak ngomong kasar terus gitu ya? Iya, di saat in-game. Oh ya, di saat in-game ngomong kasar terus gitu. Nah jadi kan kamu kan kalau misalkan main game kan ngomong kasar, ada nggak yang baiknya gitu kalau main game gitu? Ada sih, mungkin bisa dapat teman baru ya. Jadi kayak kalau di Dota itu kan playernya macam-macam, ada yang dari luar juga, nggak cuma dari Indo. Jadi kita secara nggak langsung bisa dapat teman dari luar. Iya. Kan banyak ya kalau misalkan kita lagi main game tuh, ada nggak sih kamu pernah nemu kayak bocil ya kan, atau anak-anak yang main game tuh kayak sikapnya udah ya parah lah gitu kan banyak zaman sekarang. Kok pernah nggak nemu kayak gitu di Dota? Pernah sih, tapi cuman lebih sering aku ketemunya yang anak kecil yang sopan gitu, sopan sama ramah. Oke, jadi kita akan ngebahas nanti ada sebuah artikel di mana game itu dampak negatifnya apa gitu ya. Sebentar ya, artikelnya lagi di share dulu ya. Oke, jadi ini artikelnya udah muncul di layar ya. Jadi nah ini suka bermain game online ternyata bisa berbahaya bagi pelajar. Jadi yang pertama itu katanya bisa merubah mood, yang kedua itu suka boros, yang ketiga itu otak depannya tidak berkembang, yang keempat itu penurunan konsentrasi belajar, yang kelima halusinasi, yang keenam insomnia alias kurang tidur, yang ketujuh itu kerusakan mata karena kita sering lihat layar terus gitu ya kalau misalkan main game, dan yang nomor 8 ini yang paling relate lah sama kita ya, mudah berkata kasar gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, yang relate sama kamu itu yang nomor berapa? Yang itu sih yang boros sih. Kadang di Dota tuh walaupun skinnya agak mahal tapi juga ada skin yang murah gitu, kayak misalnya kadang 3.000, ada skin 3.000 juga ada. Tapi kamu boleh jelasin nggak skin itu apa sih sebenarnya gitu? Skin itu kayak kayak sebuah karakter tapi cuman berbeda pakai kostum gitu. Karakter cuma beda kostum gitu ya. Nah, terus kalau menurut kamu sendiri kan
ini kan bagi pelajar ya bahaya banget. Nah, menurut kamu nomor 4 ini penurunan konsentrasi belajar itu ngaruh nggak ke prestasi kamu kalau misalkan lagi main game? Ngaruh sih, kadang suka lupa waktu dan akibatnya kayak kita nggak belajar dan sekolahnya nggak apa-apa. Iya ya. Karena menurut saya sendiri yang nomor 4 ini dia penurunan konsentrasi belajarnya sangat nyambung gitu, karena dengan kita sering main game, kita senang main gamenya ya kan. Nah, ketika kita belajar, kita akan terjadi perubahan mood di situ, dimana kita lagi nggak suka belajar gitu, karena pengennya main game. Akhirnya karena kita udah nggak senang belajar, akhirnya penurunan konsentrasi belajar itu menurut saya ya. Terus tadi kan kita udah ngebahas soal bocil ya, maksudnya anak-anak kecil yang main game gitu. Nah, anak-anak kecil yang main game itu dampak negatifnya tuh apa aja sih gitu ya. Nah, nanti artikelnya bakal di-share ya. Ini udah ada ya dari Hello Sehat. Jadi 5 dampak buruk yang mungkin terjadi kalau anak keseringan main game. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Ya udah jelas lah ya, karena mungkin kalau main game lupa waktu, lupa olahraga gitu ya. Terus yang kedua, penurunan prestasi akademik di sekolah. Nah, ini sama kayak yang tadi untuk remaja kayak kita. Terus yang ketiga, ini menarik diri dari kehidupan sosial. Nah, ini agak menarik ya, karena banyak banget. Nah, ini lebih menarik ya, karena banyak banget anak di zaman sekarang yang kalau misalkan bermain game itu mereka kadang lupa sama temen gitu. Jadi kalau main terus gitu. Terus yang keempat ini ya, berperilaku agresif. Jadi karena banyaknya konten kekerasan gitu ya, anak-anak jadi mungkin ada yang niru, ada yang nggak niru juga, tapi mungkin mayoritasnya lebih niru gitu. Terus yang kelima ini yang paling menurut saya menarik ya, yaitu gangguan mental. Nah, gangguan mental di sini yang dimaksud adalah kecanduan game. Dimana kalau misalkan kita main game kebanyakan, jadinya kita kayak nggak bisa berhenti gitu kalau main game gitu ya. Nah, setelah itu karena kita akan bahas manfaatnya dulu lah ya. Ini kan udah dampak buruk kita ya, nggak berdua doang di sini. Jadi kita udah ada tamu nih ya, tamu spesial gitu dari kelas 2 SD ya. Iya, adik kelas kita. Ya, adik kelas kita juga ya. Bisa ke sini ya. Halo Alta. Ya. Halo. Alta bisa nggak perkenalin ke teman-teman yang ada di rumah? Ya. Kamu tuh siapa aja namanya? Nama saya Muhammad Alta Rahman. Saya umur 9 tahun dan saya kelas 2 SD. Oke. Jadi Rahmat Altaf ini masih kelas 2 SD kan. Nah, Altaf sehat ya? Sehat ya. Puasanya lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Nah, Altaf, jadi kita akan lagi ngebahas soal game ya. Iya. Altaf sendiri main game nggak? Kalau kakak boleh tahu. Oh, main. Ya. Altaf main game apa? Naruto sama Minecraft. Oh, main Minecraft ya. Minecraft itu yang ngebangun-bangun itu bukan? Iya. Oh iya, jadi Minecraft itu suka ngebangun. Berarti kamu ini dong, kalau misalkan di Minecraft tuh suka mikir yang kreatif gitu? Iya. Oke, jadi kamu kalau misalkan bangun rumah bisa berpikir pakai imajinasimu sendiri ya. Nah, jadi nah ini artikelnya ada muncul ya, 5 manfaat bermain video game yang terbukti secara ilmiah. Jadi yang pertama ya, video game 3D dapat meningkatkan kapasitas memori. Ya, memori pada otak. Ya betul, memori pada otak. Terus yang kedua, bermain game baik untuk menghilangkan rasa sakit. Terus yang ketiga, bermain game membantu meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia. Yang keempat, game Tetris bisa membantu membatasi trauma. Wah, ini unik juga nih, bisa membatasi trauma gitu ya. Terus yang kelima, video game ini bisa membuat orang menjadi lebih pintar. Nah, kalau menurut kamu sendiri, ada nggak di antara semua ini yang paling menarik buat kamu? Yang nomor 2 sih, karena bermain game bisa untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau misalnya kita lagi stres atau ada masalah gitu, bisa dihilangkan dengan cara bermain game untuk refreshing gitu. Ya, biasanya kan kalau misalkan habis ujian ya, kita kan biasanya suka refreshing gitu ya. Nah, kalau Altar, kenapa kamu suka main game Altar? Kamu kenapa suka main game? Ngehibur, jadi tuh kayak gabut toh. Oh, iya. Jadi gabut gitu. Gabut, kalau itu kan kamu kan dibikin peraturan ada jatah sehari. Untuk hari sekolah itu cuma 1 jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat itu dikasih bonus 2 jam. Oh, jadi Altaf ada batasannya gitu ya main game ya? Ada. Kalau udah habis ya udah. Oh, kalau udah. Bisa main lagi. Oke, jadi dengan cheating kalau main lagi. Oke, jadi ada aturan gitu ya dari namanya gitu ya? Iya. Oke, nah terus nanti ada artikel lagi ya buat anak kecil yang main game itu dampaknya apa sih gitu ya? Ya, silakan dulu.
Nah ini dia dampak positif main video games bagi anak gitu. Yang pertama ini melatih otak dan mental. Terus yang kedua ada mengenalkan teknologi. Yang tiga sarana belajar yang menyenangkan. Dan yang keempat membentuk kreativitas. Nah, terus yang kelima nih ada nih meningkatkan rasa percaya diri. Nah jadi aku mau nanya sebentar Altaf ya. Altaf, kalau menurut kamu ketika kamu main game Minecraft itu kamu merasa nggak bahwasannya imajinasi kamu itu kayak kamu tuh bisa berimajinasi bahwasannya aku pengen bikin istana atau pengen bikin rumah gitu. Kamu ngerasa kayak gitu? Iya, yang merasa kayak gitu. Iya. Terus kalau misalkan kamu abis main game nih, biasanya ya, kamu kenal teknologi baru nggak kalau main game? Kenal. Banyak yang aku kenal lagi. Kayak apa tuh teknologi yang kamu kenal dari game ini? Entah kita bisa membuat bangunan, kita bisa belajar bertahan hidup dari game. Ya. Jadi dari game itu ternyata ada manfaatnya juga ya, maksudnya. Iya. Apa yang disampaikan dari game itu ya? Iya. Terus kamu kalau misalkan belajar nih, ada nggak game yang dia itu isinya buat pembelajaran gitu? Kok pernah nggak ngeliat kayak gitu apa? Pernah. Ternyata Minecraft juga punya versi education. Kita bisa belajar science apa di situ juga bisa. Kita bisa main Minecraft, seru Minecraft sambil belajar. Oh, jadi di Minecraft tuh education-nya ada gitu ya? Ada education juga. Oh, bagus banget Altaf ya. Jadi ketika kamu main game gitu, kamu pernah nggak kenalan sama teman baru kamu di game itu gitu? Pernah? Nggak pernah sih, cuma main-main aja sih. Oh, cuma main-main aja ya? Iya, bagus ya. Tiba-tiba ketemu orang gitu. Oh, tiba-tiba ketemu orang gitu? Atau nggak langsung sih, mungkin teman server. Oh iya. Ya, jadi dari Altaf sendiri ya, mengatakan bahwasannya emang game itu melatih otak dan mental tuh ternyata ada pengaruhnya juga gitu ya. Altaf sendiri mengatakan bahwasannya imajinasinya itu terlatih gitu lewat bermain game Minecraft, yang dimana gamenya itu adalah tentang membangun gitu. Dan juga ternyata game Minecraft sendiri ya itu ada versi educationnya, dimana kita bisa belajar science ya seperti yang Altaf katakan tadi, dan juga kita bisa mengetahui kayak misalkan desain-desain rumah baru atau misalkan yang lainnya gitu ya. Nah jadi inti sebenarnya dari game ini menurut kamu apa Altaf? Bagus atau enggak? Bagus banget, bisa ngelatih yang masih mau belajar sains apa itu bisa belajar di situ. Kalau mereka malas dengan yang biasa sains biasanya itu, mereka bisa lakuin di Minecraft juga. Oh, jadi menurutmu ada manfaatnya ya? Ada. Oke. Good. Nah, tadi kan aku udah nanya ke Altaf ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri game itu manfaatnya kerasa nggak buat kamu? Kerasa sih. Jadi kayak yang pertama tuh kayak ya itu game yang building itu kan kita juga bisa kayak atau kayak main imajinasi baru gitu kan. Apalagi juga ada game kayak yang strategi gitu. Nah, jadi kita kayak bisa buat strategi untuk melawan musuh. Jadi kan kita kayak punya strategi baru. Ya, jadi game-game strategi itu yang kamu sebut itu kayak Dota itu salah satunya ada strateginya juga setahu saya. Iya. Nah, jadi jadi kita masuk ke kesimpulannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau ada kesimpulannya gitu ya. Kalau menurut kamu pribadi tadi bagus, menurut Altaf juga bagus ya. Ya. Nah, ini dia kesimpulan. Jadi bermain games akan memberikan dampak positif apabila kita bisa memperhatikan waktu, tempat kita memainkan game tersebut ya. Nah, tanpa memperhatikan waktu dan tempat, dampak negatif yang akan didapat adalah kecanduan. Jadi kita kalau misalkan bermain game, kita harus melihat nih, kita main game itu di mana, ya. Misal kita main game di toilet, biasanya tuh banyak tuh. Nah, harusnya di toilet jangan main game. Iya. Ya biasanya kan kita main game gitu ya, apalagi saya sendiri gitu. Nah, kalau saya nonton di toilet. Oh iya. Kalau di bundaku kayak gitu. Iya, itu biasanya karena kecanduan ya. Kalau aku nggak tahu. Oke, nah dan juga di sekolah nggak boleh main game juga ada ya. Karena waktunya untuk belajar. Iya, jadi waktunya full time buat belajar. Dan kalau misalkan mau main game itu ya mungkin pas waktu udah pulang gitu ya. Enggak, sampai rumah mungkin bisa main game. Iya, sampai rumah mungkin bisa main game ya. Jadi intinya adalah game itu bagus atau enggaknya ya teman-teman ya, itu tergantung bagaimana cara kita menanggapi game tersebut. Kalau misalkan kita hanya demi hiburan dan kita mengerti tata letak waktu kita ya, jadwal yang udah kita bikin, maka game tersebut akan bagus akhirnya. Namun kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, nanti ujung-ujungnya kita yang bakal kecanduan sama gamenya. Nah gitu ya.
Oke, jadi karena kita udah ngebahas ya tadi banyak ya, makasih juga buat Fahri ya, makasih ya. Ya. Terus juga makasih sama Altaf ya yang udah mau datang sini ya. Ya makasih banget ya Altaf ya. Demikian ya podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat ya bahasan yang kita bahas tadi ya, karena kita udah ngebahas artikel dan segala macam. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.